Ninja. Perkenalkan, nama saya Febri Nuradi dari Manajemen Informatika. Saya Timothy Ardeniswara dari kelas A. Nama saya Sidik Wicaksono dari INF 1A. Oke, yang pertama kita akan membuat kelas dengan objek stack. Dari kelas ini, kita akan membuat fungsi-fungsi lagi. Fungsi yang pertama itu ada fungsi init dengan parameter self. Fungsi init ini untuk menginisialisasi objek stack. Dari fungsi init ini akan berisi yang pertama, s, yaitu variabel untuk menginputkan atau memasukkan ukuran stack dengan format integer. Jadi nanti di awal akan diminta untuk memasukkan ukuran stack. Yang kedua, itu ada self size. Inputan tadi yang dimasukkan ke dalam variabel s akan dimasukkan kembali ke dalam variabel self size untuk menentukan size dari stack tersebut. Yang ketiga, itu ada self current size, yaitu untuk menentukan ukuran stack saat ini. Di sini kita menuliskan 0. Lalu yang keempat, itu ada self top. Self top ini untuk menentukan posisi top di stack. Kita mengisikan dengan -1 karena stack masih kosong, sehingga topnya menjadi -1. Lalu yang terakhir itu ada self data dengan isi, yaitu list kosong, karena memang belum ada data apapun. Lalu, fungsi yang kedua yaitu fungsi set size dengan parameter self dan n. Fungsi set size dibuat untuk menentukan ukuran stack. Oleh karena itu, n akan dimasukkan ke dalam variabel self size. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi getSize dengan parameter self. Fungsi getSize dibuat untuk membaca ukuran stack. Oleh karena itu, pada fungsi ini kita akan mereturn self size. Fungsi yang keempat yaitu fungsi setCurrentSize dengan parameter self dan n. Fungsi setCurrentSize dibuat untuk menentukan ukuran stack saat ini. Jadi, parameter n akan dimasukkan ke dalam variabel self current size. Fungsi yang kelima yaitu ada fungsi getCurrentSize dengan parameter self. Fungsi ini dibuat untuk membaca ukuran stack saat ini. Oleh karena itu, pada fungsi ini kita akan mereturn nilai self current size. Fungsi yang keenam, kita akan membuat fungsi isEmpty dengan parameter self. Fungsi ini kita buat untuk mengecek apakah stack ini kosong atau tidak. Nah, kita akan membandingkan dengan apakah size saat ini itu 0 atau tidak. Oleh karena itu kita menggunakan self getCurrentSize. Nah, jika self getCurrentSize itu 0, maka akan return true. Jika tidak, maka akan return false. Fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi isFull dengan parameter self. Fungsi ini berkebalikan dengan fungsi isEmpty. Jika fungsi isEmpty untuk mengecek status kekosongan stack, maka fungsi isFull ini itu untuk mengecek apakah stack ini penuh atau tidak. Oleh karena itu, kita juga akan membandingkan. Bedanya, di isFull ini kita akan membandingkan self getCurrentSize, yaitu untuk membaca size saat ini, dengan self getSize, yaitu untuk membaca ukuran stack. Jadi, jika self getCurrentSize itu sama dengan self getSize, maka akan return true. Jika tidak, maka akan return false. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stack. Yang pertama, devpush berfungsi untuk menambahkan isi ke dalam stack yang telah dibuat. Yang kedua, devpop berfungsi untuk mengeluarkan data dari stack, tetapi jika stack kosong, data tidak dapat dikeluarkan dan output akan menjadi stack kosong, tidak ada data. Dan yang terakhir, devPrintSelf adalah visualisasi biasa dibuat menelusuri data dengan looping for menggunakan kondisi current size. Kalau kurang dari current atau sama kayak current size, indeksnya bakal dicetak. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke codingan bagian menu. Nah, ini adalah dev menu. Yang ini merupakan bagian fungsi yang isinya adalah menu seperti ini ya. Nah, yang nantinya ini akan muncul setelah kita menentukan berapa banyak stack yang diinginkan. Dan di sini ada 4 menu. Jadi ada menu yang pertama melihat data pasien sampai menu yang keempat keluar dari program. Mari kita coba jalankan programnya dan oke. Nah, di sini kita
menentukan ya, masukkan ukuran stacknya berapa. Kita coba 4 dulu, biar nggak usah pusing, biar dikit-dikit dulu aja. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah kelihatan menunya. Di sini kita bisa memilih dengan menuliskan angkanya ya. Mau angka 1, 2, 3, atau 4. Oke, misal kita pilih nomor 1, kita akan melihat data. Banyaknya data yang ditentukan dari stacknya ya. Dari tadi 4. Oke, kita coba, kita masukkan nomor 1. Nah, di sini kita belum memasukkan apa-apa. Jadi datanya masih kosong. Oke. Nah, enter untuk kembali. Oke. Di nomor 2 ini kita bisa menambah data. Ya, kita bisa memasukkan data. Membuat program ini menjalankan fungsi push, yaitu menambahkan data ke yang paling atas. Coba kita pilih menu kedua ini. Nah, di sini kita memasukkan input ya. Misalnya nama seseorang. Contohnya Febrian. Nah, kalau kayak gini datanya sudah masuk. Data Febrian telah berhasil ya dimasukkan ke dalam stack. Oke, kita enter. Lalu coba kita cek ke nomor 1 apakah sudah masuk datanya. Nah, dia sudah masuk ya, dia ke paling bawah, ini paling atas ya, karena belum ada datanya, dia paling atas. Jadi dia sudah masuk datanya. Di menu nomor 3 ini, kita akan langsung menghapus data terbaru atau yang paling atas. Nah, karena apabila kita memilih nomor 3 ini, programnya akan menjalankan fungsi pop, yaitu menghapus data. Nah, coba kita pilih nomor 3 ya. Enter. Nah, sudah nih, data Febrian berhasil dikeluarkan dari stack. Kita lihat lagi di menunya, di nomor 1. Tuh, sudah hilang. Nah, bagaimana kalau kita masuk lagi ke nomor 2 dan nambahin beberapa orang biar lebih kelihatan di mana perubahannya? Sip, let's go. Ayo, sekarang kita di sini masukkan 4 orang ya. Mari kita ketikkan lagi Febrian, Timothy, Wicak, satu lagi siapa ya? Valin. Oke. Nah, kalau kita cek di sini, datanya sudah terisi penuh ya oleh para kandidat baik kita di sini. Lalu apa yang terjadi kalau kita tambahkan satu kandidat lagi untuk masuk ke data? Nah, nggak bisa ya kalau dimasukin kayak gitu. Karena di sini kita setting stacknya cuma 4. Ketika datanya sudah penuh 4-4-nya, maka satu lagi tidak bisa masuk. Ibarat box berisi buku tapi udah penuh. Jadi dimasukin lagi aja udah nggak bisa. Nah, istilah ini kita sebut dengan overflow. Cobain kita overflow-nya seperti apa. Nah, stacknya penuh, data saya tidak bisa di-push ya, overflow ini, tidak dapat di-push. Begitu. Oke, sip, lanjut. Kalau sebaliknya gimana ya? Kalau datanya udah gak ada, udah dihapus semua, terus kita hapus data yang kosong. Nah, jawabannya tidak bisa juga. Karena kalau sudah kosong, apa yang mau dihapus lagi? Kan udah gak ada. Nah, mari kita coba. Ini kita langsung menghapus data. Oke, hapus lagi. Oke. Hapus lagi. Oke. Nah, kita cek dulu. Oke, ini datanya kosong. Dan kita bakal hapus lagi data yang udah kosong. Oh, nggak bisa ya. Istilah ini kita sebut dengan underflow. Oke deh. Kalau salah input, kita bisa ya balik lagi ke menu karena error tidak ditemukan. Terus kalau mau 4 ya keluar dari program. Nah, selesai deh. Oke deh. Semua menu sudah kita bahas satu persatu. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.